Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih dianugerahkan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat jasmani dan rohani. Kita masih menikmati sampai detik ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu menghantarkan kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk larangan-larangannya, hingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024. Subhanallah. Mudah-mudahan tahun 2024 yang kita lewati, setelah kita coba merenung muhasabah, isinya adalah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kalau sebaliknya isinya kok rada-rada campur baur, bahkan cenderung lebih banyak yang enggak baiknya, maka mumpung masih ada kesempatan, perbaikilah segala sesuatu yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang harus menjadi diri kita lebih baik dan lebih baik. Sebenarnya kita itu nggak usah muluk-muluk jadi seorang muslim, Pak. Asal apa yang diajarkan oleh Nabi kita pegang teguh, nggak usah seperti yang persis dilakukan oleh Nabi. Karena apa? Kita nggak bakalan kuat, kita tidak bakalan mampu. Wong Allah sendiri dalam Al-Quran menegaskan, fattaqullaha mastata'tum. Apa artinya itu? Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Nabi sendiri memerintahkan, faida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu pada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya kurang longgar apa coba? Enggak suruh harus persis ngikutin segala sesuatunya apa yang dilakukan oleh Nabi, karena kita enggak bakalan mampu. Maka Nabi pun memerintahkannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikan yang kamu mampu. Maka jadi orang Islam yang baik, maka diri kita itu yang pertama, kalau mau jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutin apa yang dianjurkan oleh Nabi. Jadilah muslim yang baik. Yang pertama, Pak, jadilah muslim yang baik. Muslim yang baik itu seperti apa? Apakah ada tandanya? Apakah ada cirinya? Ada. Muslim yang baik itu cirinya sederhana. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Itu, Pak. Jadi kalau mau menjadi pribadi yang baik, muslim yang baik, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita lebih memilih segala sesuatu aktivitas yang baik, yang manfaat? Karena apa? Tanda dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak manfaat, Pak. Misalnya ini di tempat saya yang dulu, Pak, bukan yang sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah saya tinggalnya bareng-bareng santri, jadi semalas-malasnya saya ketularan rajinnya santri. Dulu waktu masih tinggal di sebuah lingkungan yang ya beragam banget, namanya juga komplek, isinya orangnya juga komplek, masalahnya komplek ketet, komplek temen lah pokoknya. Nah, kadang
mereka itu ngumpul di pos gitu kan. Kalau udah kumpul terus bengong, nggak seru, pasti ada yang dimainin Pak. Entah itu warnanya kartu, entah itu yang disentil-sentil, itu macam-macam tuh. Kadang saya mau berangkat ngaji itu jam tengah 4 atau jam 3, mereka baru bubar itu Pak. Mereka baru bubar. Mereka nggak maksiat, betul, wong maksiat juga butuh modal, tapi waktu malam itu hilang, disia-siakan hanya untuk nongkrong, kongkow, bahasa Jepangnya kongres, kongkow nggak beres gitu Pak ya. Itu namanya menyia-nyiakan waktu. Yang seperti itu harus ditinggalkan. Karena apa? Di antara tanda kebaikan seorang muslim yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Bertetangga boleh, berkontribusi untuk lingkungan harus, namanya juga hidup bersosial. Tapi jangan setiap malam nongkrongin seperti itu, secukupnya saja. Nah, eman waktunya, waktu malam kok dilewatkan hanya untuk menghitung hal-hal yang tidak penting. Maaf, saya bukannya jelek-jelekin Pak, tapi kadang saya juga mikir, orang memang kalau bicaranya hobi susah memang dibahas. Tapi kalau orang udah nongkrong di tempat-tempat ya tongkrongan seperti itu, kadang ada kayu Pak, dipikirin sampai berjam-jam. Orang apa itu Pak? Main catur, gitu kan? Dipendelengin itu kan, bener Pak? Iya kan? Ada juga, kebetulan saya kan memang dekat danau itu rumah Pak. Ada orang danau diem ya, siang malam pagi sore ditungguin Pak, mancing. Nah, tapi memang sensasinya Ustadz, sensasinya gitu kan. Nah, ketika dorannya ditarik itu memang nggak bisa dibayangkan gitu kan. Iya sih, mungkin karena memang hobi. Ya jangan kemudian pagi, siang, sore, malam sampai kemudian wayahnya sholat nggak sholat, ya kan? Wayahnya ngaji, ya boro-boro, sholat aja dilewatkan, apalagi ngaji gitu kan? Eman Pak, eman itu harus ditinggalkan. Maka dalam hadis yang lain Nabi memperingatkan kepada kita, ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kalian kepada apa-apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, janganlah kalian bersikap lemah. Dengerin baik-baik, ini perintah Rasulullah. Ahris ala ma yanfa'uk. Berkemauan keraslah kalian kepada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Memang berat melangkahkan kaki pagi-pagi ke masjid. Memang harus dipaksa Pak. Awalnya memang rada-rada kepaksa, apalagi dingin, gerimis lagi, ya kan misalnya. Tapi kalau udah kebiasaan, nikmatnya luar biasa. Bangun pagi jam 3, paksa mandi dulu. Aduh dingin, iya sih dingin awalnya. Tapi kalau kebiasaan Pak, nikmat mandi di waktu pagi itu. Lebih fresh. Lihatin Pak, wajahnya orang yang mandi pagi, jam 3 pagi itu, kemudian setelah mandi, wudhu, seger, langsung ampar sejadah, sholat dulu, sholat sunnah dikerjakan, baru kemudian melangkahkan kaki menuju masjid. Oh luar biasa itu. Karena ciri khasnya orang yang Islamnya baik itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu walaupun sedetik, apalagi berjam-jam, apalagi berhari-hari. Ini yang pertama. Istilah waktu kita menjadi muslim yang baik. Yang kedua, jadilah pribadi yang bermanfaat. Jadilah pribadi yang bermanfaat. Jadi ini cashback sejenak lah ya. Jadi renungan kita sedikit menjelang akhir tahun, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Yang kedua, sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Nah, karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan Nabi pun menegaskan, khiyarukum yanukum manakiba fis shalah wa ma takhatta 'abdun khutwatan a'dhama ajran min khutwati masyaha rajulun ila furjatin fis shaffi fasaddaha. Ini penting saya sampaikan Pak, biar berebut kalau sholat itu di shaf awal.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat berjamaah. Dan tidak ada satu langkah dari seorang hamba ketika melangkahkan satu langkah yang pahalanya lebih besar melebihi langkahnya seorang laki-laki yang berjalan menuju celah di shaf kemudian dia menutupinya. Gitu Pak. Jadi di depan tuh shafnya masih kurang sempurna, masih ada celah-celah. Itu segera. Nggak usah pakai mempersilahkan kanan kiri, Pak monggo Pak silakan. Loh, rebutan surga kok sok tawadu. Di situ bukan tempatnya tawadu, Pak. Bukan tempatnya tawadu. Ada shaf kosong di depannya, itu berlomba. Nggak usah kemudian, Pak silakan, nggak usah. Masuk aja, disempurnakan. Karena itu apa? Nabi bilang, tidak ada langkah, satu langkah yang dilakukan oleh seseorang yang langkah itu pahalanya lebih besar kecuali langkahnya seorang menuju celah shaf kemudian dia menyempurnakan atau menutupinya. Itu mahal Pak sebenarnya Pak. Kita kadang nggak maaf loh. Oh silahkan loh. Misalnya nih, itu kan ibadah Pak ya. Kalau urusan ibadah itu jangan pura-pura sok tawadu gitu loh. Nikah ibadah nggak Pak? Ya. Punya calon cantik, kemudian mau gue buat kamu aja, mau loh? Ya enggak lah pastinya loh. Jangan sok-sokan tawadu gitu loh kan. Masa dipersilakan untuk orang lain. Lah itu kan hadiahnya surga. Monggo silakan Bapak aja dulu loh. Ya jangan bismillah rebutan gitu loh. Bukan malah dipersilakan untuk orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang bermanfaat, menyempurnakan shaf dalam ibadah salat berjamaah itu luar biasa. Selanjutnya Nabi juga bersabda, "Man khairun nas." Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapa manusia yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini insyaallah hafal semua hadisnya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang dipanjangkan usianya dan semakin baik amal solehnya. Nah, ini yang pertama, jadilah pribadi yang bermanfaat. Muslim yang baik menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga apa? Jagalah diri kita dari penyakit-penyakit hati. Sederhana Pak. Walaupun kita bukan ahli ibadah, nggak apa-apa, namanya kita kadang sok sibuk dengan pekerjaan. Tapi satu yang penting, yang ketiga ini, jagalah diri kita dari penyakit-penyakit hati. Itu insya Allah selamat. Penyakit hati itu apa saja sih? Sifat hati dulu saya sampaikan. Sifat hati itu ada 3 Pak. Ada qalbun salim, yang pertama. Yang kedua qalbun marid. Qalbun salim itu hati yang sehat, yang selamat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit atau berpenyakit. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun salim itu seperti apa? Qalbun salim adalah hati yang bersih, yang lurus. Dalam Islam, qalbun salim merupakan hati yang tenang, tunduk kepada Allah dan memiliki spiritualitas yang tinggi. Hati yang salim ini, hati yang selamat inilah hati yang akan menuntun kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu akan menghantarkan pemiliknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi qalbun salim itu banyak, Pak. Tapi intinya itu tadi, tidak menyentuhkan Allah, kemudian hatinya selamat, tidak meragukan keesaan Allah, tidak meragukan hari kebangkitan, tidak meragukan adanya kubur dan lain sebagainya. Nah, banyak. Kalau qalbun marid, hati yang berpenyakit adalah hati yang di dalamnya ada penyakit ria, dengki, hasud, apalagi Pak. Penyakit hati itu banyak, ujub, merasa diri lebih hebat atau membanggakan diri itu ujub. Kalau sombong itu merasa lebih baik atau lebih hebat. Ghibah, ngomongin orang. Buruk sangka, bahasa yang biasa kita sebut suudzon, fitnah, tamak,
rakus, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit hati ini harus dibuang dari dada kita. Insya Allah lah, kalau kita rajin ngaji, rajin menyimak nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, minimal ngaji di Asmaul Husna, istiqomah lah. Tanda orang punya hati masih lembut hatinya, masih baik hatinya, itu gampang kelihatan Pak. Masih mau datang ke pengajian dan dengar nasihat, itu tandanya Pak. Tanda kita masih punya hati yang rada-rada baik, masih mau duduk di majelis ilmu, dengerin nasihat dari ulama, dari kiai, dari ustadz, dari narasumber yang ada di majelis ilmu itu. Karena apa? Untuk duduk di majelis ilmu begini, kemudian dengerin nasihat, kalau hatinya nggak, maaf, nggak baik, panas ya Pak. Disindirin melulu, diomelin melulu gitu kan, atau merasa nggak nyaman. Nah itu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang yang punya hati yang sehat, qalbun salim, bukan qalbun marid. Apalagi qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu seperti apa? Min alamati mautul qalb. Setengah dari tanda-tanda matinya hati itu seperti apa sih? Disebutkan dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, tandanya adalah ketika ada kebaikan kita nggak tertarik, nggak kepengin. Ketika yang lain berbuat baik pun kita nggak kepengin, nggak tergerak hatinya. Dan ketika kita berbuat maksiat nggak nyesel. Itu tandanya orang hatinya udah mulai mati Pak. Orang berbuat baik, orang datang ke pengajian, orang sholat berjamaah, orang puasa, orang berlomba-lomba sedekah, nggak kepengin, nggak merasa ketinggalan, nggak merasa sesuatu itu harus kita juga ikut andil dalam bagian itu. Giliran maksiat nggak nyesel, nggak ada penyesalan. Nah itu tandanya hati sudah dikhawatirkan, bukan lagi sakit Pak, tapi mati. Karena apa? Salah satu tanda domirnya hati nurani seseorang itu masih hidup itu, kalau bahasa Arabnya itu domir, itu hati nurani yang paling dalam. Itu ketika seorang melakukan maksiat itu dihantuin perasaan bersalah Pak. Ya Allah, kok saya kepleset ya? Ya Allah, saya kok kecemplung ya? Ya Allah, kok saya mau ya gitu? Ya Allah, kenapa saya? Nah, itu tandanya masih ada sinyal hatinya masih peka, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus minta sama Allah, berdoa agar senantiasa dianugerahkan hati yang kokoh dalam berpegang pada akidah, dalam menjalankan ibadah. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha menata hati, zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam berpegang teguh dengan agamamu. Gitu Pak, minta sama Allah. Nah, menjaga diri dari lingkungan itu juga penting. Karena apa? Lingkungan jangan sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya baik, kita insya Allah mudah terbawa dalam hal-hal yang baik. Memperbanyak ilmu dengan datang ke majelis ilmu. Kalau sudah belajar, diamalkan ilmunya. Itu cara memelihara hati agar senantiasa hati kita selamat. Bukan menjadi hati yang berpenyakit, apalagi hati yang mati. Dan paling akhir, untuk bab muqaddimah ini Pak, sibukkan diri kita dalam ibadah. Jadi yang pertama tadi, menjadi muslim yang baik. Yang kedua, jadilah pribadi yang manfaat. Jagalah hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang ketiga. Yang keempat, renungan kita itu menyambut atau penghujung tahun 2024. Gak usah mikirin yang lain-lain lah Pak. Materi sudah dijatah sama Allah Subhanahu wa taala. Dikejar ya, kadang kelihatan udah dihidangkan saja. Lo enggak, kalau belum kemakan belum jadi milik kita ya Pak.
Pernah ada jamuan Pak? Pasti. Pernah hadirin jamuan kan? Sering. Nah, yang namanya rezeki kita, yang masih dipajang atau yang sudah dimakan Pak? Kadang rezeki kita itu udah di depan mata, tapi kalau belum diambil, belum masuk ke dalam mulut, ya belum jadi milik kita ya. Subhanallah. Jadi nggak usah terlalu puyeng mikirin rezeki-rezeki yang memang pada hakikatnya udah dijatah, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah diri kita aja dalam urusan ibadah. Maka disebutkan di sini nilai umur yang baik, nilai aktivitas kita yang baik itu seperti apa sih? Umurkah atau aktivitas kita yang baik adalah yang Allah berikan di dalamnya taufik untuk mengerjakan amal soleh dan kebaikan-kebaikan lain, baik yang khusus maupun umum. Kalau bahasa Arabnya, yang disebut dengan umur yang baik atau kesempatan yang baik adalah at-taufiqu fihi lil a'malis sholihah, yaitu umur atau keadaan yang Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengerjakan amal soleh, wal khairatil khassah wal ammah, dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang khusus maupun yang umum. Nah, maka di sini pun Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan doa agar kita dianugerahkan oleh Allah bisa melakukan segala kebaikan dari sisa umur yang Allah berikan ini. Doanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Pernah dengar Pak ya doa ini? Kalau bisa baca terus tuh. Nah, dan harus hafal kalau bisa. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana. Nah, kalau misalnya imam nih yang baca doa nih, pakai lana. Kalau untuk pribadi ya li. Kalau jenengan kan imam semua, imam atas keluarga, ya pakainya dobirnya lana. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Bahasa Indonesianya begini Pak. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Minta sama Allah agar usia yang ada ini, yang tersisa ini, kecuali tidak ada dilakukan kecuali untuk menambah nilai-nilai kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan minta sama Allah jadikanlah kelak kematian kita sebagai peristirahatan dari segala perbuatan buruk. Minta sama Allah, dan ini yang ngajarin Nabi Pak. Nah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu Pak. Jadi minta hidup ini sebagai nilai tambah dalam segala kebaikan. Kalau suatu saat mati sebagai akhir dari segala peristirahatan dari segala perbuatan jelek. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua terjaga dan senantiasa menjaga 4 poin yang memang diajarkan oleh para ulama, dan inilah yang diajarkan oleh Islam. Kita menjadi pribadi muslim yang baik, kemudian yang bermanfaat, kemudian yang selamat hatinya dan selalu menyibukkan diri dalam ibadah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baru sekarang ngaji apa yang kita kaji biasa setiap minggu pagi di pekan keempat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-qismus tsanil qaulu fi ijtinabil ma'asi. Pagi ini saya ingin menyampaikan pentingnya menjauhi beberapa maksiat. Kenapa yang dibahas itu pentingnya menjauhi maksiat? Disebutkan di sini, i'lam, ketahuilah, innalid dini syatraini, bahwa agama ini memiliki 2 sisi. Ahaduma tarkul manahi. Salah satunya adalah meninggalkan beberapa hal yang dilarang. Jadi agama ini memiliki 2 sisi. Salah satunya adalah meninggalkan beberapa hal yang dilarang. Wal akhar fi'lut ta'ah. Dan yang lain adalah melaksanakan beberapa perilaku taat. Disebutkan di sini, tarkul manahi huwal asyaddu. Meninggalkan maksiat itu adalah sesuatu yang paling berat.
Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu wahid. Sedangkan melaksanakan perilaku taat bisa dilakukan semua orang. Wa tarku syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun, dan meninggalkan maksiat tidak ada yang bisa melaksanakannya kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi dalam kitab Bidayah ini dijelaskan, Pak, melaksanakan atau melakukan meninggalkan larangan-larangan Allah itu lebih berat dibanding melaksanakan taat. Kalau kita renungkan memang iya, Pak, melaksanaan taat itu lebih ringan dibanding meninggalkan larangan Allah, atau dibalik, meninggalkan larangan Allah atau meninggalkan perilaku yang tidak baik, maksiat, itu berat. Nah, disebutkan wa tarku syahwat la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Bahkan tidak ada yang bisa melaksanakan untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang memang bersungguh-sungguh. Tadi waktu saya perjalanan menuju masjid ini, Pak, kan tahu kan perjalanan saya itu dari Cisauk menuju sini, itu ngelewatin beberapa tempat yang kalau malam itu pasti rame, Pak, karena memang ramenya malam, gitu kan. Kalau jam 3.30 kan baru bubarnya, Pak, itu jam 3.30 lagi bubarnya. Ya kadang mengganggu, ya motor, ya mobil, penjemputan itu, Masya Allah, nggak dilihat ya kelihatan, Pak. Subhanallah. Nah, untuk meninggalkan maksiat memang kalau bukan orang yang memang ditolong oleh Allah berat, Pak, berat. Maka di sini disebutkan illa siddiqun, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW memberikan warning, kan, al-muhajiru minal man hajjar su'a wal mujahidu man jahada hawa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsu. Apalagi hari malam minggu, ya istilahnya. Ya Allah, yang namanya malam minggu, entah sih orang sekarang tuh heran itu, anak-anak muda kalau malam minggu yang nongkrong di pinggir jalan, yang punya duit ya, yang di situ itu tadi yang ramainya malam itu, Pak. Jangan bilang klub ya, Pak, ya. Nanti memperjelas yang sudah jelas itu. Kok disebutin Ustadz? Maksudnya biar lebih jelas maksudnya. Nah, subhanallah, yang enggak punya duit di pinggir jalan nongkrong berjejer gitu loh. Motor dijejer sepanjang jalan, Masya Allah itu loh. Pernah pas saya lewat itu dihalang-halangin. Karena apa? Lagi lomba trek-trekan. Lah mereka berhitung setengah mabuk, nggak selesai, Pak. Oh, ditutup kan jalannya. Ada yang hitung 1, 2 nget, udah lari duluan. Diomelinnya. Wah, bahasanya Masya Allah. Ngulang lagi. Baru dihitung 1, udah. Yang 1 udah kabur lagi. Dihitung 1, dia mau lomba begitu, bahasanya orang sini trek-trekan kali ya, itu nggak selesai, kita lewat nggak bisa lewat, oh alamat ketinggalan di masjid nih, gara-gara jalannya ditutup. Akhirnya apa, jendela tak buka, kelihatan yang minta yang bilang pecian kali ya, Pak, ya, mau ke masjid, ntar disamperin orang semasjid loh kalau nggak dibuka jalannya. Oh baru, ya silakan Pak Haji gitu kan. Alhamdulillah bisa lewat akhirnya, Pak. Ya begitu, Masya Allah. Ninggal maksiat itu enggak mudah, Pak. Makanya disebutkan orang yang berhijrah adalah meninggalkan keburukan, dan yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsu. Baik, wa'lam, ketahuilah, annaka innama ta'sillaha bijawarihika, bahwa sesungguhnya saat engkau berbuat maksiat, pahamilah, ini untuk nasihat kita semua, Pak, untuk Aziz khususnya dan untuk kita semua. Ketahuilah, ketika engkau berbuat maksiat kepada Allah, engkau menggunakan beberapa anggota tubuhmu. Ada enggak orang yang bermaksiat tidak memakai anggota tubuh yang diberikan oleh Allah? Enggak ada. Ketika kita bermaksiat, bijawarihika, dengan anggota tubuhmu. Wa hiya ni'matun minallahi 'alaika, padahal itu semua adalah nikmat dari Allah.
wa amanatun ladaika, dan amanah yang diberikan kepadamu atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Anggota tubuh kita ini diberikan oleh Allah sebagai nikmat, sebagai amanah. Nah, tapi fasta'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatin ghayatul kufran, maka perilakumu ketika anggota tubuhmu digunakan untuk maksiat, padahal itu adalah nikmat dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah perilakumu mendurhakai Allah. Itu yang harus kita pahami, harus kita jadi renungan. Ketika kita mau berbuat maksiat, ingat bahwa mata ini adalah nikmat Allah, telinga ini nikmat dari Allah, tangan ini nikmat dari Allah, kaki ini nikmat dari Allah, bibir ini nikmat dari Allah. Loh, kok dibuat maksiat, durhaka engkau gitu. Makanya harus, kalau orang udah ngaji begini Pak, insya Allah ingat lah. Ketika mau berbuat macam-macam, ya Allah, iya ya, kita berangkat. Untuk bermaksiat butuh sehat nggak Pak? Saya nanya, untuk bermaksiat butuh sehat nggak? Butuh sehat. Siapa yang ngasih sehat? Allah. Loh, dikasih sehat buat maksiat. Kok mentolo kalau bahasa orang Jawa? Kok mentolo? Dikasih sehat buat maksiat. Bahkan disebutkan di sini, wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aha Allahu ghayatut tughyan, dan pengkhianatanmu pada kepercayaan yang dititipkan Allah sungguh amat buruk. Fa'dha'uka ri'ayaka, anggota tubuhmu adalah hal-hal yang ada dalam kendalimu. Fanzur kaifa tar'aha, maka perhatikanlah bagaimana engkau mengendalikannya. Karena fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai mengenai hal yang dipimpinnya. Jadi kita adalah pemimpin atas anggota tubuh kita sendiri. Allah memberikan kita apa tuh? Akal, cara berpikir untuk mengontrol dan memimpin anggota tubuh kita. Nah, akan diminta pertanggungjawabannya Pak, jangan dikira. Nah, insya Allah hadisnya hafal kalau tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin maka akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, kalau pemimpin, kalau raja, kalau presiden yang memimpin sekelompok manusia atau senegara akan ditanyai tentang sekelompok atau semua manusia yang dipimpinnya. Kalau kita bukan pemimpin negara, tapi pemimpin keluarga, warrajulu ra'in ala ahli baitih, seorang suami yang menjadi pemimpin keluarga akan ditanyai tentang keluarganya. Kemudian wal mar'atu ra'iyah, seorang istri pun pemimpin dari rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, akan ditanyai tentang apa yang dijaganya. Sudah menjaga suami dengan baik, sudah menjaga anak-anak dengan baik, akan ditanya, wahai ibu-ibu, wal mar'atu ra'iyah, seorang istri juga pemimpin ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, bahkan seorang pembantu sekalipun adalah pemimpin, ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, dari rumah atau tugas-tugas yang diberikan akan diminta pertanggungjawabannya. Wa'lam, maka ketahuilah, anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arashatil qiyamah bilisanin tulqin dalqin. Ini yang harus jadi renungan Pak, jangan macam-macam. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya seluruh anggota tubuhmu itu, anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika, kelak akan menjadi saksi bagimu di hari kiamat. Fi arasatil qiyamah bilisani tolkin dalkin. Kelak di hari kiamat anggota tubuhmu akan menjadi saksi dan bisa bicara dengan lisan yang baik dan jelas Pak. Kelak di hari kiamat anggota tubuh kita akan bersaksi.
Nah, nufdihuka bihi ala ru'usil khalaiq. Mereka dengan lisan itu membongkar perilakumu di hadapan para manusia. Nah, Allah berfirman, insyaallah sebagian hafal karena ada yang ada di dalam surah Yasin, biasa dibaca ayatnya. Di surat An-Nur Allah mengingatkan kepada kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Itu di surat An-Nur. Kalau di surah Yasin insyaallah hafal, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami menutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara pada kami, kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Maka hati-hati Pak dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Diingatkan di sini, fahfad ya miskinu jami'a badanika. Maka jagalah wahai kita semua, orang-orang yang membutuhkan rahmat Allah, fahfad jami'a badanika, seluruh anggota badanmu, minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, terutama wa khususun a'dha'akal sab'ah, terutama anggota tubuhmu yang 7. Catat baik-baik, anggota tubuhmu yang 7. Kata kitab ini Imam Al-Ghazali mengingatkan, fahfad ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi. Jagalah wahai orang yang butuh rahmatnya Allah, jagalah seluruh tubuhmu itu dari berbagai perbuatan maksiat. Wa khususan a'dha'aka sab'ah, terlebih 7 anggota badanmu. Anggota badan yang 7 yang benar-benar harus kita prioritaskan untuk menjaganya itu yang mana saja? Yang pertama, kenapa harus menjaga betul yang 7 ini? Disebutkan di sini, fa inna jahannama laha sab'at abwab. Karena sesungguhnya neraka jahanam memiliki 7 pintu. Ligul libabin minhum juz'un maksum. Dan tiap-tiap pintunya memiliki bagian yang sudah diketahui. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asahu Allah ta'ala bihadhil a'dha'is sab'ah. Dan tidak diperuntukkan pada pintu-pintu tersebut kecuali orang yang mendurhakai Allah dengan 7 anggota badan ini. Jadi kenapa kita harus prioritaskan menjaga 7 anggota badan ini, jangan sampai dibiarkan berbuat maksiat, karena jahanam memiliki 7 pintu yang tiap pintunya memiliki bagian yang sudah diketahui, dan tidak diperuntukkan pintu-pintu itu terkecuali untuk orang yang mendurhakai Allah dengan 7 anggota badan ini. Maka hati-hati, anggota badan itu apa saja? Wahia al-ainu. Apa itu ain? Mata. Yang kedua, wal uzunu, telinga. Yang ketiga, wal lisanu, lidah, lisan. Wal batnu, perut. Wal batnu, perut. Hati-hati ngejaga perut. Jangan gampang diisi dengan hal-hal yang dilarang. Wal farju. Apa itu farju? Kemaluan. Yang berapa itu? Yang kelima ya. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat perut, yang kelima wal farju, kemaluan. Wal yaddu, tangan. War rijlu, yang ke-7 kaki. Nah, hati-hati dengan 7 anggota badan ini. Jangan main-main. Maka saya pernah menyampaikan Pak, satu makalah, saya tambahan, tapi masih ada korelasinya. Saya pernah bikin tulisan, judulnya jangan engkau minum racun meskipun kau tahu penawarnya. Disebutkan dalam kitab, dalam satu riwayat dari Imam Ahmad
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." Ada 4 hal kata Nabi, bila keempatnya ada pada dirimu, maka segala urusan dunia yang luput darimu tidak akan pernah membahayakan. Paham gak kalimatnya Pak? Saya ulangi ya Pak ya. Arba'un, 4 hal. Idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal ini bila keempatnya ada pada dirimu, maka segala urusan dunia yang luput dari dirimu tidak akan pernah membahayakanmu. 4 hal ada pada diri kita, maka insya Allah selamat, bahasa gampangnya begitulah. Yang pertama apa? Hifdzu amanah, orang yang mampu menjaga amanah. Amunah adalah akar kata atau asal kata dari lafaz amanah yang bermakna tidak meniru atau terpercaya. Bisa dimaknakan amanah itu jujur. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak diri, hak orang lain, haknya Allah. Nah, kok itu mampu kita pegang dengan amanah, dengan bisa dipercaya atau terpercaya, maka insya Allah selamat, aman, insya Allah. Yang pertama itu Pak. Kemudian wasidku hadisin, ini terkait dengan penjagaan lisan tadi Pak. Orang itu kalau senantiasa menjaga lisan, insya Allah, tadi di awal di pembukaan mukaddimah saya sudah menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Misalnya malam susah tidur, kenapa susah tidur? Wong mata dan tangannya mendelengin HP terus ya. Ini fakta ya Pak? Bener nggak sih Pak? Oh iya. Malam susah tidur. Kenapa susah tidur? Tangan dan matanya buat mendelengin HP. Nah, akhirnya apa? Karena tidurnya udah kemalaman, bisa nggak bangun pagi-pagi? Susah. Akhirnya apa? Kesempatan untuk tahajud lewat. Bisa bangun subuh aja udah alhamdulillah. Bahkan subuhnya juga kadang. Iya, kadang lewat. Kan bahaya banget itu Pak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, inna min husni islamil mar'i qillatal kalam fi ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Kok bahasanya hadisnya bicara Ustadz? Kan berarti pakai lisan. Kan saya udah nggak bicara lagi, tapi pakai dua jari gitu kan? Kan saya sering bolak-balik menyampaikan di majelis ini, al-yaddu bimanzilatil lisan. Kedudukan kedua tangan itu status hukumnya sama dengan lisan. Jadi 2 jari Pak ini yang ngetik di tombol-tombol HP itu kedudukannya sama dengan lisan. Kalau yang diketik hal-hal yang baik, yang manfaat, yang memberikan motivasi kepada orang lain, yang memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain, yang dapat pahala. Tapi yang diketik kok sesuatu yang maaf-maaf, ngeser-ngeser yang hanya dengan copy paste dari grup sebelah misalnya, di-share, dia sendiri nggak baca gitu kan, biar kelihatan eksis, share lagi. Padahal sesuatu itu nggak benar, ya maaf, bahaya Pak itu, bahaya. Maka sidqul hadis, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya, insya Allah selamat. Maka ada ucapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana bisa menjaga lisannya. Tahu sendiri kan Pak, walaupun sudah tokoh gara-gara satu kata, bukan satu kalimat loh Pak. Gara-gara satu kata kan gaduh sejagat gemberat. Iya kan? Satu kata kan bukan satu kalimat itu. Kata-katanya apa tuh? Kata-katanya apa? Menurut saya ini kan lagi direkam loh. Wong saya sampai memaknai waman taraka waladahu jahilan kanat kullu dzambin amilu fa'alaihi. Siapa yang meninggalkan anak dalam keadaan jahil? Tahu jahil Pak artinya? Saya jadi takut ngucapin goblok. Takutnya kemudian ikut-ikut sok diviralkan gitu kan.
Padahal yang namanya jahil maknanya juga goblok. Gitu kan? Jadi takut gara-gara satu kata itu memviralkan orang. Tapi itulah cara Allah. Itulah cara Allah. Yang satu diangkat derajatnya, yang satu suruh mengambil hikmahnya. Dan kita semuanya jadi penontonnya. Ya lumayan jadi penonton. Nah, mestinya kita juga ambil pelajarannya, Pak. Baik. Intinya kita disuruh ngejaga lisan. Jangan dibiarkan lisan ini gampang komentar. Lihat orang cantik dikomentarin. Kayaknya itu oplas semua nih. Gak ada yang ori gitu kan. Lihat orang hidungnya mancung, oplas itu. Lihat orang glowing, seudon aja adanya. Lisan kok, lihat orang cantik komentar, lihat orang jelek apalagi. Gitu kan? Memang nggak mudah hidup di dunia, makanya harus jaga itu lisan ini. Jaga lisan ini. Lihat orang jelek dikomentarin. Dan ketahui Pak, orang itu bergaul dengan orang baik, ya punya potensi untuk bergaul dengan orang cantik, orang ganteng juga berpotensi untuk dosa. Potensinya apa? Potensi dosanya syahwat. Ya kan? Bergaul dengan orang jelek, menghina, menjelekkan, itu potensi dosa. Dan dua potensi dosa ini, bergaul dengan orang cantik, orang ganteng, ya syahwat, bergaul dengan orang jelek, menghina, itu lebih susah nebus dosanya itu kalau menghina orang yang jelek, Pak. Oh iya, misalnya dikasih tahu, misalnya di sini nih, Pak Yanis misalnya, lihat orang cantik gitu loh, terus syahwat, kemudian dikasih tahu sama orang yang cantik itu, tahu nggak sih, beliau itu kesengsem tahu sama dirimu. Paling GR kan orang yang dibilangin itu, asik ternyata, saya ditaksir sama ustadz, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, yang dikomentarin itu jeleknya, jelek sekali, amit-amit. Kemudian orang yang dijelekin itu denger, tahu nggak, kamu dibilangin sama orang itu tuh, siapa? Haji Yanis, katanya jelek. Sakit hati. Nebusnya, minta maafnya, karena pas sakit hati, itu harus minta halalnya itu nggak mudah, Pak. Jangan macam-macam. Makanya jaga lisan itu penting. Selanjutnya, 4 hal yang apabila dalam diri kita itu ada maka aman. Yang ketiga adalah husnul khuluq wa husnul khaliqah, akhlak yang baik. Kita harus punya akhlak yang baik, Pak. Sekuat mungkin kita harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu meliputi apa saja? Banyak, kalau jelasin panjang kali lama, Pak. Ini intinya saja. Akhlak yang baik itu jujur, itu akhlak yang baik. Husnul khuluq itu perilaku yang baik, meliputi apa? Al-haya, punya sifat atau rasa malu yang besar. Jadi rasa malu itu juga bagian dari sifat yang atau akhlak yang baik. Rendah hati, tawaddu ya. Kemudian murah hati, al-khilm, dermawan. Itu juga bagian dari akhlak yang baik. Sabar, apalagi Pak? Banyak lagi. Kemudian kalau akhlak buruk, ya udah tahu lah insyaallah. Akhlak buruk jangan sampai ada pada diri kita. Yaitu tadi penyakit-penyakit hati. Mengambil hak orang lain, iri hati, membicarakan kejelekan, dan segala bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain, itu akhlak yang buruk. Baik, kemudian yang paling penting ini ingin saya sampaikan. Tadi ada hal yang harus dijaga betul dari 7 anggota tubuh yang ada pada diri kita. Nanti mata, telinga, belakangan. Tadi sedikit tentang lisan. Sekarang wal baknu wa'ifatu fi tu'mih, menjaga urusan makanan, Pak. Jangan sekali-kali kita biarin makanan-makanan haram itu masuk ke dalam perut kita. Karena apa? Bagi kaum muslimin, memakan makanan halal itu hal yang terpenting dalam hidup, Pak. Catat baik-baik, jangan dianggap itu sepele. Karena apa? Makanan halal akan memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Di samping jenis makanan halal, lebih penting lagi adalah
cara mendapatkan rizkinya. Yang dimakan masakan Padang, yang dimakan masakan warteg, yang dimakan makanan restoran yang labelnya juga halal. Tapi rizki yang didapat, rizki yang kita punya, cara mendapatkannya itu tidak halal. Enggak jadi halal, Pak. Makanan halal diperoleh dengan cara haram, hasilnya menjadi haram, Pak. Secara ilmiah kan jelas. Plus kali min sama dengan min kan? Unsur positif dikalikan dengan unsur negatif, maka hasilnya menjadi negatif kan? Sama dengan tertolak. Tidak hanya makanan, tapi juga pakaian, Pak. Pakaian yang kita pakai jangan sampai, misalnya nih baju harganya 100.000, 90.000 halal, 10.000 haram. Ini jadi penyakit, Pak, yang 10.000. Bahkan digambarkan oleh Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalau kita punya pakaian itu tidak jelas sumbernya, kehalalannya. Walaupun disebutkan malah di situ, misalnya ini baju 100.000, yang 90.000 itu halal, yang 10.000 itu haram misalnya. Kemudian digunakan untuk ibadah sepanjang malam, untuk bermujahadah, bermunajat, zikir kepada Allah. Itu digambarkan orang yang berzikir, bermunajat, beribadah pada Allah, tapi pakaiannya tidak halal, tercampur dengan yang haram. Itu diibaratkan kayak merpati yang ngeremin telur tembuhuk, Pak. Merpati ngeremin telur tembuhuk, bisa netes nggak? Enggak. Kalau dipaksa netes, apa baunya? Bangkai kan? Makanya jangan main-main. Karena apa? Yaitu tadi unsur positif dikali dengan unsur negatif, hasilnya menjadi negatif, tertolak. Maka hati-hati. Pakaian dari uang haram kita pakai untuk ibadah, hasilnya juga tertolak ibadah kita. Na'udzubillah. Makanya jangan coba-coba, misalnya nih, ada orang korupsi, ini misalnya orang korupsi banyak, kepengin hasil korupsinya jadi bersih, kemudian dia sendiri berangkat haji dan menghajikan banyak orang. Dia pikir dengan menghajikan orang lain dan dia sendirinya haji dari harta yang tidak jelas itu tadi, cara bahasanya kalau mau bilang nyolong itu kasar banget itu, Pak. Dapat karena memang zaman sekarang itu dipelintir-pelintir, padahal nyolong berjamaah sebutnya gratifikasi gitu kan. Kan bagi-bagi, Pak, namanya. Ya kan? Ya kan, ngerampok, bukan rampok, Pak Ustadz, itu mah korupsi gitu kan. Korupsi, bagi-bagi gratifikasi gitu kan. Padahal bagi-bagi hasil colongan. Ya gitulah. Nah, kemudian buat berangkat haji misalnya, ada hadis yang subhanallah, baru saja kemarin saya itu memberikan pembekalan untuk orang yang mau berangkat umroh ya. Saya sampaikan hadis ini, ketika orang berbekal tidak halal berangkat haji, melangkahkan kakinya menuju Makkah, kemudian mengucapkan di sana labbaik Allahumma labbaik, kok bekalnya tidak halal, maka ada malaikat yang menyambut panggilan itu. Kan labbaik Allahumma labbaik itu kan panggilan, aku tunaikan panggilanmu ya Rabb, kan bahasa Indonesianya begitu kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu disambut penduduk langit, menyambutnya la labbaik wala sa'daik. Tidak ada selamat datang untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu, bekalmu haram kok. Untung nggak denger tuh, Pak. Kalau nggak denger pingsan semua itu. Maka jangan main-main itu dia. Dikiranya itu aman itu loh, sesuatu yang tidak baik kemudian dilakukan untuk membersihkan dengan cara-cara seperti itu. Tidak akan menjadi bersih, Pak. Tidak akan menjadi suci dari perbuatan yang diawali dengan hal yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hawa nafsu menguasai diri, maka akal sehat juga kadang hilang, sehingga manusia melakukan tindakan-tindakan tercela yang diyakini sebagai hal baik. Uang yang diperoleh dengan cara haram, mau dibawa kemanapun, dengerin baik-baik, akan tetap haram, Pak. Tidak mungkin uang haram Anda atau kita semua dipakai untuk umroh
dengan harapan dosa akan diampuni. Bagaimana mungkin diampuni sementara rukun syarat awalnya sudah tertolak? Seorang pemimpin melakukan korupsi misalnya, kemudian uang tersebut digunakan untuk kebaikan, membantu pesantren, ya, memberangkatkan haji, umroh ulama, kan ada itu. Gak usah sebut ya, gak usah sebut, pokoknya ada lah. Ya, memberangkatkan para kiai-kiai gitu kan. Ya, mestinya para kiainya gak usah nanya uang dari mana Pak, gak usah, selamat tuh. Tapi kalau tahu uangnya dari mana, ya jangan. Udah tahu kok, kan lebih baik nggak tahu. Tapi bagaimana nggak tahu, Ustaz, kan dia emang di situ. Terus bagaimana? Ya itulah beratnya, kita harus menjaga hati. Baik, berharap dosa-dosanya diampuni. Apa ya bisa? Cara ditempuh sudah salah, maka hasilnya pasti akan salah. Apalagi tujuan memberangkatkan haji atau umroh ulama kiai yang diberangkatkan tidak mengganggu tujuannya agar kekuasaannya tidak terganggu gitu loh. Biar nggak diprotes. Maka Rasulullah sudah pernah memperingatkan 14 abad yang lampau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin aw min haramin. Sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu zaman yang saat itu seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan halal atau dari jalur haram. Kayaknya zaman itu sudah terjadi, Pak. Betul ya? Sudah terjadi Pak hari ini. Iya, makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Udah dikasih warning sama Rasulullah 14 abad yang lampau. Akan datang suatu masa di mana saat itu manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan rezekinya, hartanya. Halal haram gak peduli, sikat habis pokoknya. Yang penting sukses, yang penting dapat, yang penting kaya. Padahal Allah sudah meringatkan lewat Rasulnya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima salat seorang pun tanpa berwudu, dan Allah tidak akan menerima sedekah seorang hamba dengan harta hulul atau apa? Harta curian, harta korupsi. Kalau bicara manfaatnya memang ada manfaat, misalnya harta curian, harta korupsi dibagikan pada fakir miskin. Manfaatnya manfaat. Uang membantu orang fakir miskin, tapi dapat pahala, nggak usah ditanya, nggak ada pahalanya itu loh. Jadi kan beda manfaat dengan pahala, Pak. Nah, seperti halnya saya juga membaca ini fikih kontemporer, Pak, tentang zakat atau tentang simpanan-simpanannya para emir, para sultan di Timur Tengah yang disimpan di World Bank atau di Swiss Bank atau di bank-bank dunia lah ya. Nah, kan kemudian sebagian dana-dana itu kan dikelola, dikembangkan oleh pihak bank. Kemudian jadilah yang orang kemudian menyebutnya bunga. Karena disebutnya bunga, banyak fatwa kalau bunga itu dibilangnya adalah haram. Maka nggak diambil. Karena nggak diambil, maka tergantung pihak bank. Digunakan untuk apa? Kalau kemudian bank itu adalah termasuk bagian dari orang-orang Yahudi, maka uang-uang hasil dari pengembangan bisnisnya, simpanan-simpanan para emir itu disalurkan kemana? Ya ke Zionis, untuk beli senjata buat nembakin orang yang di Palestina, kan gitu. Kalau kemudian afiliasinya ke Nasrani, ya buat kepentingan misionaris, iya kan? Nah, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyusun kitab fikih kontemporer, beliau berfatwa, ambil, jangan biarkan. Terus dikemanakan? Berikan kepada mereka korban-korban bencana alam, korban-korban perang, korban-korban orang-orang yang terdampak misalnya kekeringan, miskin, itu lebih manfaat. Soal pahala itu nomor sekian, ambil aja dulu, salurkan kepada mereka. Itu fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada di dalam
kitab fikih kontemporernya. Dan saya itu sering menyampaikan ini kepada beberapa jamaah. Iya, lebih baik ambil. Kalau nggak diambil ya mereka salurkan kepada mereka-mereka yang sesuai dengan kepentingannya. Akhirnya apa? Justru malah merugikan umat Islam. Padahal itu rezekinya orang Islam. Nah, kalau babakan tentang halal haramnya nanti di bagian yang fikih ya, nanyanya jangan ke saya. Kan di sini ada yang kajian fikihnya kan? Ada ya, Pak Yanis ya? Ada, kalau nggak ada berarti ada yang ketinggalan. Saya kan bagian akhlak, akidah dan akhlak kan? Iya, kemarin tentang kitab Jawahirul Tauhid. Karena akhlaknya sekarang kita bidaya. Nah, nikulan sebulan sekali kok. Kalau sampai khatam ya wallahu alam bisawab, entah berapa tahun. Ya diambil yang penting-pentingnya saja. Intinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah engkau memakan makanan haram, memperoleh dengan cara haram. Jangan pernah melakukan maksiat, apalagi maksiat mengatasnamakan Allah. Jangan pernah mencampur adukan yang haram dengan yang halal. Jangan campur air zam-zam dengan tuak, karena keduanya menjadi haram bagimu. Wala talbizul haqqo bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil. Maka sekali lagi, jangan minum racun meskipun kau tahu penawarnya. Jangan kau berbuat maksiat walaupun kamu tahu kalau habis maksiat nanti taubat, karena nggak tahu. Jangan-jangan setelah maksiat langsung mati. Itu kan bahaya, Pak. Jangan kau sengaja melakukan dosa meskipun kau sudah tahu dan ahli cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa melatih diri agar memiliki sifat wara, apa itu wara? Menahan diri dari yang haram. Itu penting, Pak. Iffah, menjaga kehormatan. Qanaah, merasa cukup dengan yang ada dan yang halal, serta menjadi orang yang senantiasa melakukan introspeksi diri, maka sifat itu akan menjadi tabiat dan karakternya. Jadi belajar menjadi wara, menahan diri dari yang haram. Iffah, menjaga kehormatan, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah, walaupun sedikit, yang penting halal. Banyak, apalagi banyak dan halal, maka insya Allah akan menjadi tabiat, menjadi habit ya, karakter yang terbangun pada diri kita sendiri. Nah, penutup, kemaksiatan menimbulkan dampak negatif pada diri kita semua tanpa kecuali. Di antaranya adalah mengakibatkan kehinaan, ketakutan antara diri dengan Allah, kesempitan dalam rezeki, hidup dan kelemahan badan, kepekatan hati, kebencian terhadap makhluk dan lain-lain. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terkecoh dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada yang mau nanya? Monggo Pak Haji. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mic biar kedengaran Haji. Kurang kedengeran Haji. Yang dekat. Meninggalkan itu akan membuat ketaatan itu mudah. Iya. Nah, ada termasuk tadi terkait dengan menentukan makanan yang halal. Nah, kenyataan dalam hidup ini kita memang tidak semua orang bisa mencukupi semuanya. Sehingga kita tuh harus menjalankan seperti aturan pertama. Nah, itu kita harus dilakukan sama juga. Nah, uang itu ada hitung-hitungannya. Pertama, kedua, kalau kita beribadah ya, caranya beribadah dengan donasi pada saat pembayaran. Kalau kita disalurkan sisa kepada, maka ada perhitungan itu. Nah, namun
mereka. Tapi saat kita tidak bisa mengatasi kadang-kadang yang mengakibatkan apa yang kita beli itu terus dipakai atau beli yang tidak ada unsur ibadahnya. Bagaimana dengan itu? Yang kedua, tadi tentang manusia. Dalam pendidikan manusia ini kita tidak bisa membangun bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tadi kita kan banyak takut yang terlihat dan bagaimana kita terlihat dan berimajinasi lah. Apakah perbuatan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya coba menangkap apa yang ditanyakan oleh beliau, memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan beliau. Walaupun agak terputus-putus di pendengaran saya kalimat yang disampaikan oleh beliau karena mungkin mic-nya atau jarak, tapi insya Allah secara garis besarnya saya bisa memahami apa yang ditanyakan oleh beliau. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pernyataan satu dan yang terakhir. Pada dasarnya Pak, hutang, gadai itu diperbolehkan. Hutang itu diperbolehkan. Bahkan menggadaikan sesuatu yang kita miliki pun diperbolehkan. Silahkan buka di dalam kajian-kajian fikih atau pernah belajar di ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang fikih. Pada dasarnya itu maksud di dalam bab fikih muamalat, fikih dalam berinteraksi dengan sesama manusia, itu diperbolehkan Pak, hutangkah maupun gadai itu diperbolehkan. Hanya saja segala sesuatu itu ada ketentuannya. Hutang ya sesuai dengan nilai hutangnya, tidak diperkenankan hutang itu misalnya hutangnya 10, yang diterima hanya 8, tapi tetap harus membayarnya 10, atau hutang 10 bayarnya 12. Nah, yang diajarkan oleh Nabi, sebaik-baik orang yang membayar hutang adalah ketika melunasi atau mengembalikan hutangnya dilebihin sebagai ungkapan terima kasih, tapi tidak ditransaksikan atau tidak diakadkan di awal. Itu yang diajarkan. Tapi kalau diakadkan di awal, itu yang kemudian menjadi akad yang tidak syar'i, yang di dalamnya mengandung unsur ribawi, gitu kan Pak. Baik kebutuhan yang tersebab hutang atau gadai itu untuk kepentingan pendidikan kah, untuk kebutuhan yang lainnya, ya boleh-boleh saja Pak. Karena pada dasarnya hutang piutang itu memang boleh dalam Islam. Hanya saja prakteknya sekarang itu tidak seideal yang dituntun dalam syariat. Kadang yaitu tadi, pinjamnya 10, yang diterima hanya 8, yang wajib dikembalikan tetap 10, atau pinjam 10 mengembalikannya 12. Itu yang bermasalah dan diakadkan di awal. Misalnya Aziz nih, suatu saat bisa mengembalikan hutang yang pernah dilakukan misalnya. Nah, hutangnya kok 10 gitu kan, sebagai ungkapan terima kasih mengembalikannya bukan 10. Ini pokoknya ya, yang ini sebagai ungkapan terima kasih karena sudah menitipkan terlalu lama. Itu namanya Aziz tahu diri gitu loh, tahu berterima. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi, tapi tidak ada akad di awal. Nanti mulanginya jangan segitu ya, harus sekian. Lah itu yang mestinya tadinya halal jadi haram karena apa? Diakadkan di awal. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pada dasarnya itu boleh. Hukum awalnya adalah mubah, boleh hutang piutang itu. Atau bahkan gadai. Yang kedua tadi pertanyaan tentang maksiat. Siapa yang bisa selamat dari maksiat dalam kehidupan sekarang? Wabil khusus menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikirannya. Ketika melihat orang cantik, ya tertarik. Emang iya. Itu normal, Pak. Ya kan? Ya Allah, makanya kalau melihat sesuatu itu harus ada kerjasama sih memang antara perempuan dan laki-laki.
Kata Ustadz Dasat Latif, nggak dilihat, barang bagus gitu kan ya. Nggak dilihat, besok nggak ada lagi gitu kan. Dilihat bikin dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentu ada batasan. Ketika kita melihat kemudian tidak sampai tergerak hati kita, otak kita tidak berkembang ke hal-hal yang negatif, bahasa kasarnya tidak bersahwat, insya Allah kita masih selamat. Makanya kan diajarkan oleh Nabi, ketika yang sudah berkeluarga, khususnya yang belum keluarganya cepat-cepat nikah. Yang sudah bab nikah ada yang mendelengin saya itu loh. Enggak nyinggung, itu mengepasin doang. Ketika kita melihat wanita cantik, kita dianjurkan apa? Kemudian ada getaran-getaran yang menembus relung hati kita untuk timbulnya syahwat. Kita disuruh ingat yang di rumah. Kemudian segeralah pulang. Salurkan kepada yang halal. Makanya penting bagi para ibu, para istri untuk senantiasa siap sedia 46 lah pokoknya. 46. Berapa? 86 ya, bukan 46. 46 mah itu apa namanya BNI itu. 86 ya, 86. Harus siap-siap karena apa? Menyambut kehadiran suami itu penting sekali dan menawarkan diri. Bahkan dalam kisah-kisah sufi, Rabi'atul Adawiyah atau bahkan Sayyidatina Fatimah, waktu terlalu jauh lah Sayyidah Fatimah. Rabi'atul Adawiyah itu kalau malam itu dandan cantik-cantik. Setelah dandan cantik-cantik menawarkan dirinya kepada suaminya. Apakah engkau membutuhkan aku wahai suamiku? Nah, butuh, pelayanin sampai sesempurna mungkin, sepuas mungkin gitu loh. Setelah itu kemudian izin untuk kemudian beliau mengkhususkan diri dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai mengkhususkan diri ibadah kepada Allah, tapi kemudian suaminya tidak ridha. Dan ketika seorang istri mampu berbuat seperti itu, subhanallah, saya yakin tidak mudah untuk seorang laki-laki, maaf bahasanya agak anak muda, kelilipan di tempat lain. Ya kan? Yang kadang-kadang begini, yang di rumah masya Allah banget, nggak dilihat yang memang dia, dilihat bikin sepet gitu kan. Ya begitu memang adanya. Nggak pernah dandan, giliran tidur nggak pernah pakai parfum gitu kan. Masya Allah. Nah ini penting diingatkan kembali. Ustadz, nggak gitu aja anaknya banyak. Itu biasanya pembelaan mak-mak itu loh. Pak, Bu, emang harus jajan di sembarang tempat? Wong adanya itu yang dimakannya itulah, gitu kan? Ingat-ingat Pak, biologis itu mirip-mirip dengan kebutuhan makan dan minum. Hari ini kekenyangan, besoknya lapar lagi. Begitu pula hal-hal seperti itu. Hari ini kok udah kayaknya setengah ngap-ngapan, besok juga pengen lagi. Kan saya lihat nggak ada yang anak-anak. Jadi insya Allah bahasanya nggak terlalu vulgar. Mudah-mudahan paham lah ya. Dan intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa ketika kita nggak bisa menjaga mata, pasti aja ada saja dosanya mata, ada saja dosanya telinga, ada saja dosanya lisan misalnya. Itulah kenapa Allah menghadirkan sholat 5 waktu, diawali dengan wudu, kemudian sholat. Ketahuilah antara sholat dengan sholat berikutnya itu adalah kafarah lima bainahuma. Antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya itu akan menjadi pelebur dosa-dosa kecil yang kita lewati sepanjang waktu itu. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin ibadah, hingga kemudian dosa-dosa kecil yang tadi dicemaskan oleh Pak Haji yang bertanya pun terkikis, tidak sampai menumpuk ke bawah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa jama'ana hada fi masjid raya asmaul husna min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an
الصالحات ومن عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.